yang kedua dengan saya Putri Damayanti dengan NIM D11 2022-03697 dengan rekan saya Devi Kitiana dengan NIM D11 2022-03699 dan saya Siska Puji Islami dengan NIM D11 2022-03683. Di sini kami akan memaparkan materi tentang anti korupsi. Untuk lebih lanjut, yuk simak videonya. Dadah! Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus. Corruptio memiliki arti yang beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio sendiri juga dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disulap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, jadi pengertian dari korupsi merupakan suatu bentuk ketidakjujuran atau tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok organisasi yang dipercaya dalam suatu kepercayaan, jabatan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan atas pribadi seseorang. dari pengertian di atas, korupsi pada dasarnya memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama, korupsi adalah suatu perilaku. Yang kedua, ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Yang ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang keempat, melanggar hukum dan menyimpang dari norma dan moral. Yang kelima, terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Menurut Zainal Abidin, terdapat 2 jenis korupsi yang dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu yang pertama ada bureaucratic corruption, yaitu korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendahan. Sedangkan yang kedua yaitu ada political corruption, pelakunya adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Dari pernyataan di atas, anti korupsi dapat diartikan sebagai semua tindakan, perkataan, atau perbuatan yang menentang korupsi dan segala macam bentuknya. Seseorang yang memahami pengertian anti korupsi ini akan berlaku sesuai dengan nilai-nilai integritas. Adapun 9 nilai-nilai integritas itu yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras, atau yang bisa disingkat sebagai Jumat bersepeda kakak. Terdapat 5 prinsip korupsi, diantaranya yang pertama ada akuntabilitas, adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya, yaitu individu dengan individu, maupun pada level lembaga. Sedangkan yang kedua yaitu ada transparansi, merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.
prinsip ketiga ada fairness atau kewajaran. Kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Yang keempat, ada kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Yang kelima, ada kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan ini ada 3, partisipasi, evolusi, dan reformasi. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, mulai dari lingkungan yang paling terdekat sampai nasional. Yang kedua, memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat dan bahaya melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, menjadi pengontrol kebijakan yang dikeluarkan pemerintah karena pada dasarnya mahasiswa bersikap netral. Yang keempat, menjaga diri dari komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan perilaku korupsi. Yang kelima, membangun dan memelihara gerakan anti korupsi. Selanjutnya ada pencegahan korupsi di lingkungan kampus. Yang pertama, pendidikan anti korupsi yang meliputi mewajibkan pemimpin mahasiswa untuk mengikuti pendidikan anti korupsi. Yang kedua, ada mendorong adanya pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus. Yang ketiga, ada mengadakan seminar anti korupsi. Yang keempat, adanya Menteri Pendidikan Anti Korupsi di kaderisasi mahasiswa. Yang kedua, ada kampanye ujian bersih yang meliputi 1. Pembuatan media propaganda yang meliputi baliho, spanduk maupun poster. Yang kedua, membuat media online untuk mengkampanyekan ujian bersih. Yang ketiga, menanamkan nilai kejujuran ujian bersih di kaderisasi mahasiswa. Adapun pencegahan korupsi di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu pantang terlibat tindak pidana korupsi. Yang kedua, berlatih untuk berintegritas. Yang ketiga, melaporkan tindak pidana korupsi. Yang keempat, memperbaiki sistem sehingga anti korupsi. Sedangkan yang kelima yaitu kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Pertama, kejujuran. Contoh penerapannya adalah tidak berkata bohong, tidak mencontek, dan lain sebagainya. Tiga, kemandirian. Contoh penerapannya adalah mengerjakan tugas sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Contoh yang keempat ada kedisiplinan. Contoh penerapannya adalah berangkat sesuai jam yang dijadwalkan. Kelima, ada tanggung jawab. Contoh penerapannya adalah menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh kita dari orang lain. 6. Kerja keras. Contoh penerapannya adalah belajar dengan giat dan gigih supaya apa yang diinginkan dapat tercapai. 7. Kesederhanaan. Contoh penerapannya adalah berangkat ke kampus jalan kaki untuk yang jarak kosnya dekat dengan kampus. Tidak memamerkan apa yang dimiliki. 8. Keberanian. Contoh penerapannya adalah berani mengungkapkan kebenaran maupun pendapat di depan umum. Terakhir, ada keadilan. Contoh penerapannya adalah tidak memihak pada orang yang bersalah, menonton video kami. tetap membela Kurang kebenaran lebihnya, kami walaupun minta maaf tanpa apabila ada melihat teman kekurangan. ataupun tidak. Semoga bisa bermanfaat.